Selamat datang di channel Hoki dan Hoki. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah. Amin. Dalam pandangan masyarakat Jawa kuno dan berdasarkan kitab Primbon Jawa, mengenal istilah Hodam. Hodam berasal dari kata Hodim yang artinya pembantu, atau sering disebut jin Hodam, atau berarti jin pembantu. Hodam sendiri dapat diartikan sebagai jin baik yang mendampingi manusia selama hidupnya. Kodam ada beberapa jenis, salah satunya adalah Hodam leluhur. Biasanya bagi orang-orang tertentu akan memberikan warisan gaib, sebagai tanda dari kasih sayang terhadap generasi selanjutnya. Warisan gaib dari nenek moyang itu biasa dinamakan Hodam leluhur, yang akan menempel dan menjadi pendamping anak cucunya dalam menjalani kehidupannya. Hodam leluhur ini akan terwariskan kepada anak cucunya setelah nenek moyangnya meninggal dunia. Hodam leluhur itu berbeda dengan arwah nenek moyang. Menurunkan atau mewariskan Hodam juga bisa ke orang lain, atau orang yang bukan keluarga seperti kerabat, namun memiliki kedekatan khusus. Jadi yang diwariskan nenek moyang itu sifatnya gaib dan mistis, yaitu Hodam yang dari dulunya menjadi milik dari leluhur. Biasanya, Hodam juga dapat berwujud benda-benda pusaka, ilmu kebatinan atau ilmu pengetahuan yang diwariskan. Hodam leluhur ini bertujuan untuk membimbing, menjaga, dan mendampingi kehidupan anak-anak generasi keturunan selanjutnya. Dalam video kali ini kita akan mengulas ciri-ciri orang yang didampingi Hodam leluhur, menurut Primbon Jawa dan ilmu Titen. Ciri yang pertama adalah mempunyai pola pikir yang lebih dewasa dari usianya. Orang yang didampingi Hodam leluhur biasanya memiliki pola pikir yang lebih dewasa dari umurnya. Tidak hanya pola pikir, melainkan juga ucapan, tingkah lakunya, hingga gaya pakaiannya lebih tua dari usia yang seharusnya. Di dalam kehidupan nyata, kita mendapati beberapa anak-anak kecil dapat memiliki pola pikir seperti orang dewasa. Mereka berbicara selayaknya dengan orang dengan pemikiran yang sudah matang. Mereka akan sangat nyaman untuk berdiskusi dengan orang tua dan mampu untuk mengikuti bahan pembicaraannya. Bahkan terkadang mereka dapat mendengarkan keluhan dari orang yang jauh lebih tua umurnya dan memberikan solusi kepada mereka. Ciri yang kedua adalah mempunyai kepekaan batin yang tinggi. Adapun ciri-ciri orang didampingi Hodam leluhur, yaitu mempunyai kepekaan batin sejak lahir. Terkadang mereka bisa melihat hal-hal yang sifatnya gaib. Mereka dapat merasakan keberadaan makhluk-makhluk tak kasat mata, mampu untuk merasakan kondisi-kondisi tertentu atau mistis pada suatu tempat. Mereka juga akan dapat memiliki kemampuan untuk merasakan orang lain yang juga didampingi oleh Hodam. Bahkan mereka juga dipercayai memiliki kemampuan untuk merasakan munculnya niat buruk dari orang lain. Sehingga mereka dapat segera menjaga diri dari niat buruk tersebut. Inilah salah satu ciri yang sangat terlihat adanya pendampingan dari Hodam leluhur. Ciri yang ketiga adalah punya kemampuan melihat masa lalu. Orang yang didampingi Hodam leluhur biasanya bisa melihat masa lalu, baik masa lalu seseorang, masa lalu suatu tempat atau rumah dan masa lalu sebuah benda. Mereka juga bisa bercerita tentang kejadian-kejadian di masa lampau, sampai dengan 100 tahun yang lalu, tergantung dari kehidupan leluhur yang didampingi Hodam tersebut. Mereka akan paham betul dan dapat menceritakan dengan lengkap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Orang yang didampingi Hodam leluhur, biasanya tertarik dengan kisah-kisah kerajaan atau cerita masa lalu, tanpa dia menyadarinya. Ciri yang keempat adalah mempunyai tanda lahir khusus pada tubuhnya. Orang yang didampingi Hodam leluhur, biasanya memiliki tanda khusus di tubuhnya. Ketika lahir, biasanya sudah memiliki tanda khusus, seperti tahi lalat atau toh. Tanda tersebut biasanya muncul di punggung, pantat, dan bagian tubuh yang tertutup lainnya. Tanda khusus tersebut akan terlihat istimewa dan terasa berbeda. Ini adalah salah satu ciri yang dapat terlihat jelas dan terlihat secara langsung. Bisa juga diartikan sebagai penanda, bukti atau tanda perjanjian tertentu dengan Hodam leluhurnya. Ciri yang kelima adalah sangat menjunjung tinggi nama keluarga. Orang yang didampingi Hodam leluhur biasanya akan menjunjung tinggi nama keluarganya, menjaga rahasia keluarga, dan menghormati leluhurnya. Mereka akan memberikan pengaruh dan dominasi besar terhadap keluarganya.
Sebagai anak mereka akan membaktikan diri khususnya kepada orang tuanya, dan keluarga intinya seperti kakak ataupun adik. Mereka akan menempatkan keluarganya sebagai tanggung jawab utama. Itulah ciri-ciri orang yang didampingi khodam leluhur atau keturunan. Apakah Anda adalah salah satunya? Kembali kepada kepercayaan kita masing-masing sebagai manusia. Bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita menyikapinya. Karena yang terpenting, lindungan dan pertolongan yang utama hanya berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Semoga ulasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen supaya channel ini dapat terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Saya doakan Anda semua selalu disertai kesehatan, kelimpahan rejeki, dan kedamaian dalam kehidupan. Salam dari channel Hoki dan Hoki.